Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan kepadamu malam ini. Sesuatu yang mungkin belum pernah kamu dengar dengan cara seperti ini. Sesuatu yang selama bertahun-tahun tersembunyi di balik rutinitas hidupmu yang terasa berat, di balik tagihan yang terus datang, di balik mimpi-mimpi yang perlahan kamu kubur karena kamu pikir itu hanya angan-angan. Dengarkan ini, bukan dengan telingamu saja. Dengarkan dengan seluruh dadamu. Karena apa yang akan aku katakan malam ini bukan sekadar kata-kata. Ini adalah kunci. Dan kunci ini sudah lama menunggumu untuk menggunakannya. Aku tahu kamu lelah. Aku tahu ada malam-malam di mana kamu berbaring di tempat tidur, matamu menatap langit-langit, dan pikiranmu dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tidak punya jawaban. Kenapa hidupku seperti ini? Kenapa aku sudah bekerja keras, tapi hasilnya tidak pernah cukup? Kenapa orang lain terlihat begitu mudah mendapatkan apa yang mereka inginkan, sementara aku terus berjuang di tempat yang sama? Aku tahu rasanya. Aku tahu betapa beratnya membawa beban itu sendirian. Dan aku ingin kamu tahu satu hal sebelum kita melanjutkan perjalanan malam ini. Rasa lelah itu bukan tanda bahwa kamu gagal. Rasa lelah itu adalah tanda bahwa kamu sudah berjuang terlalu lama dengan cara yang salah. Dan malam ini, segalanya akan mulai berubah. Bayangkan sejenak. Bayangkan kamu berdiri di tepi sebuah ladang yang sangat luas. Tanahnya subur, hitam, dan kaya. Di langit di atasmu, matahari bersinar dengan sempurna. Ada air mengalir di dekatmu. Semua yang kamu butuhkan untuk menumbuhkan sesuatu yang luar biasa sudah ada di sana. Tapi kamu berdiri diam. Kamu tidak menanam apapun. Bukan karena kamu malas, bukan karena kamu tidak mau, tapi karena tidak ada yang pernah mengajarimu benih apa yang harus kamu tanam. Tidak ada yang pernah memberitahumu bahwa ladang itu milikmu. Tidak ada yang pernah berkata, "Pergilah, tanah itu menunggumu." Itulah yang terjadi dengan hidupmu selama ini. Bukan karena semesta tidak adil, bukan karena Tuhan melupakanmu, tapi karena benih yang paling penting belum pernah kamu tanam dengan sadar dan dengan niat yang utuh. Napoleon Hill, seorang pria yang menghabiskan lebih dari 20 tahun mempelajari pikiran para orang terkaya dan paling sukses di dunia, menemukan sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang sederhana, tapi seringkali diabaikan oleh jutaan orang. Ia menemukan bahwa semua pencapaian besar dalam sejarah manusia dimulai dari satu titik yang sama. Bukan dari modal yang besar, bukan dari koneksi yang luas, bukan dari bakat yang luar biasa. Semua dimulai dari sebuah keputusan yang ditulis. Sebuah keputusan yang jelas, spesifik, dan dituliskan dengan tangan sendiri, dengan penuh keyakinan pada satu momen yang sungguh-sungguh. Hill menyebutnya sebagai titik awal dari semua kekayaan, titik awal dari semua transformasi. Dan ia mengatakan bahwa kebanyakan orang tidak pernah sampai ke sana bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka tidak pernah benar-benar membuat keputusan itu. Dengarkan ini baik-baik. Ada perbedaan yang sangat besar antara keinginan dan keputusan. Keinginan adalah sesuatu yang melayang-layang di pikiranmu. Keinginan berkata, "Aku ingin punya uang lebih banyak. Aku ingin hidup lebih baik. Aku ingin bebas dari hutang." Keinginan itu lembut, samar, dan mudah terbawa angin. Tapi keputusan adalah sesuatu yang berbeda. Keputusan berdiri tegak. Keputusan berkata, "Aku akan." Bukan "aku ingin", bukan "aku coba", tapi "aku akan." Dan ketika keputusan itu ditulis, ketika tangan kamu bergerak di atas kertas, dan kata-kata itu menjadi nyata di depan matamu, terjadilah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya oleh ilmu pengetahuan biasa. Alam bawah sadarmu mulai bergerak. Semesta mulai mendengar. Dan Tuhan yang selama ini menunggumu untuk benar-benar siap, mulai membuka jalan. Mungkin kamu pernah mendengar
tentang kekuatan pikiran. Mungkin kamu pernah membaca tentang Law of Attraction, tentang manifestasi, tentang vibrasi dan energi. Tapi mungkin semuanya terasa terlalu abstrak, terlalu jauh dari kenyataan hidupmu yang penuh dengan cicilan, penuh dengan tanggung jawab, penuh dengan tekanan yang datang setiap hari. Aku ingin kamu tahu bahwa semua konsep itu nyata, tapi mereka membutuhkan satu fondasi sebelum bisa bekerja. Dan fondasi itu adalah keputusan yang tertulis. Tanpa fondasi itu, semua afirmasi yang kamu ucapkan hanya akan menjadi suara yang hilang di udara. Semua visualisasi yang kamu lakukan hanya akan menjadi mimpi di siang hari. Tapi dengan fondasi itu, dengan satu keputusan yang ditulis dengan sungguh-sungguh, seluruh sistem alam semesta mulai bekerja untukmu. Aku ingin kamu memikirkan hidupmu sekarang, bukan dengan rasa bersalah, bukan dengan penyesalan, tapi dengan kejujuran yang lembut. Berapa banyak kali kamu berkata ingin berubah, tapi tidak pernah benar-benar menuliskan perubahan apa yang kamu inginkan? Berapa banyak malam yang kamu lewati dengan harapan yang mengambang, tanpa pernah memberikan harapan itu sebuah bentuk yang nyata? Berapa banyak impian yang perlahan kamu lepaskan bukan karena tidak mungkin, tapi karena tidak pernah kamu pegang dengan cukup kuat? Rezekimu sedang datang. Aku percaya itu, tapi rezeki itu membutuhkan sebuah alamat untuk dituju. Dan alamat itu adalah keputusanmu yang tertulis jelas, yang mengatakan kepada semesta, inilah aku, inilah yang aku pilih, dan aku siap menerimanya. Malam ini, sebelum kamu menutup matamu, aku ingin kamu melakukan sesuatu yang mungkin belum pernah kamu lakukan dengan sungguh-sungguh. Ambil selembar kertas, bukan catatan di ponselmu, kertas sungguhan, dan sebuah pena. Karena ada sesuatu yang terjadi ketika tangan manusia bergerak di atas kertas dan menuliskan kata-kata dengan niat. Ada koneksi yang terbentuk antara pikiran sadar dan alam bawah sadar yang tidak bisa ditiru oleh teknologi manapun. Hill mengetahui ini puluhan tahun sebelum ilmu saraf modern membuktikannya. Dan malam ini, kamu akan merasakannya sendiri. Tapi sebelum kita sampai pada momen itu, aku ingin berbicara tentang sesuatu yang lebih dalam. Aku ingin berbicara tentang mengapa selama ini usahamu seolah tidak pernah cukup. Mengapa doamu terasa seperti menghilang begitu saja ke langit tanpa jawaban? Mengapa setiap kali kamu merasa mulai bangkit, ada sesuatu yang menarikmu kembali ke bawah? Dan jawabannya bukan di luar dirimu, jawabannya ada di dalam. Di tempat yang paling sunyi, paling tersembunyi, paling jarang kamu kunjungi. Di dalam alam bawah sadarmu. Para ilmuwan mengatakan bahwa lebih dari 90% dari semua keputusan, perasaan, dan tindakan manusia datang bukan dari pikiran sadar, tapi dari alam bawah sadar. Artinya, sementara kamu sadar berkata, aku ingin kaya, aku ingin sukses, aku ingin hidupku berubah, ada suara lain yang jauh lebih kuat berbisik dari kedalaman dirimu. Dan suara itu mungkin berkata sesuatu yang sama sekali berbeda. Suara itu mungkin berkata, kamu tidak pantas, kamu tidak cukup baik, orang sepertimu tidak bisa kaya. Ini sudah takdirmu. Dan selama suara itu lebih keras dari niatmu, selama program lama itu terus berjalan di latar belakang hidupmu, tidak ada afirmasi, tidak ada visualisasi, tidak ada doa yang akan bekerja dengan sempurna, karena kamu sedang melawan arusmu sendiri. Dengarkan ini, alam bawah sadar tidak mengenal perbedaan antara yang nyata dan yang dibayangkan. Ia tidak bisa membedakan antara pengalaman yang benar-benar terjadi dan pengalaman yang kamu rasakan dengan sangat intens di dalam pikiranmu. Inilah mengapa trauma masa kecil bisa membentuk hidupmu di usia 40 tahun. Inilah mengapa seseorang yang tumbuh mendengar kata-kata seperti uang susah dicari, orang miskin seperti kita tidak mungkin sukses,
bisa menghabiskan seluruh hidupnya tanpa sadar mewujudkan keyakinan-keyakinan itu. Bukan karena mereka malas, bukan karena mereka tidak berbakat, tapi karena program itu sudah tertanam terlalu dalam, dan tidak ada yang pernah mengajari mereka cara menggantinya. Napoleon Hill memahami ini jauh sebelum dunia psikologi modern menemukannya. Dalam bukunya yang legendaris, Think and Grow Rich, ia menulis tentang kekuatan autosuggestion, tentang seni memprogram ulang pikiran bawah sadar melalui pengulangan yang disengaja, emosional, dan konsisten. Ia berkata bahwa pikiran yang terus-menerus diisi dengan gambaran kekayaan, kesuksesan, dan kelimpahan pada akhirnya akan menjadi magnet yang menarik hal-hal itu ke dalam kehidupan nyata, bukan sebagai sihir, bukan sebagai kebetulan, tapi sebagai hukum alam yang bekerja dengan presisi yang sama seperti hukum gravitasi. Bayangkan pikiranmu seperti sebuah kebun. Tanah di kebun itu tidak memiliki preferensi. Ia akan menumbuhkan apa saja yang kamu tanam di dalamnya, baik benih mawar maupun benih ilalang. Selama bertahun-tahun, mungkin tanpa kamu sadari, benih-benih ketakutan, keraguan, dan keterbatasan telah ditanam di kebunmu oleh kata-kata orang lain, oleh pengalaman yang menyakitkan, oleh lingkungan yang tidak pernah memperlihatkan kepadamu bahwa kelimpahan itu mungkin. Dan sekarang kebun itu penuh dengan ilalang yang menghalangi cahaya matahari menjangkau benih-benih impianmu. Autosuggestion adalah cara kamu mencabut ilalang itu satu persatu dan menanam benih-benih baru dengan tanganmu sendiri, dengan sadar, dengan penuh niat, dan dengan cinta. Tapi ada satu hal yang membuat autosuggestion bekerja atau tidak bekerja. Satu elemen yang sering kali diabaikan oleh orang-orang yang mencoba teknik ini. Dan elemen itu adalah emosi. Hill berkata bahwa pikiran tanpa emosi seperti benih tanpa air. Kamu bisa mengucapkan afirmasi 1000 kali sehari. Tapi jika kamu mengucapkannya tanpa merasakan apa-apa, tanpa merasakan kegembiraan, seolah apa yang kamu inginkan sudah nyata, tanpa merasakan rasa syukur seolah berkat itu sudah ada di tanganmu, maka kata-kata itu tidak akan pernah menembus lapisan alam bawah sadar yang paling dalam. Emosi adalah bahasa yang dipahami oleh semesta. Emosi adalah sinyal yang dikirim oleh jiwamu kepada Tuhan, kepada energi universal, kepada kekuatan yang menciptakan segala sesuatu. Dan ketika sinyalmu kuat, jelas, dan penuh keyakinan, semesta tidak bisa tidak merespons. Ucapkan perlahan bersama aku sekarang, meski hanya di dalam hatimu. Aku layak menerima kelimpahan. Rezekiku mengalir dengan mudah dan berlimpah. Tuhan membuka jalan yang aku sendiri tidak bisa melihatnya. Aku hidup dalam kemakmuran, kesehatan, dan kebahagiaan. Rasakan kata-kata itu. Jangan hanya membacanya. Biarkan mereka masuk ke dalam dadamu. Biarkan tubuhmu merespons seolah ini sudah nyata. Karena di tingkat energi yang paling mendasar, di tingkat di mana semesta bekerja, ini sudah nyata. Kamu hanya perlu menyelaraskan dirimu dengan frekuensi itu. Semesta mendengar bukan apa yang kamu ucapkan, tapi apa yang kamu rasakan. Ini adalah kebenaran yang telah diajarkan oleh para guru spiritual dari berbagai tradisi selama ribuan tahun. Dalam tradisi Islam, ada konsep tawakal, kepasrahan total kepada Allah dengan keyakinan penuh bahwa Ia adalah sebaik-baik perencana. Dalam ajaran Law of Attraction, ada konsep vibrasi dan resonansi, bahwa kamu menarik ke dalam hidupmu apa yang kamu pancarkan. Dalam tradisi kuno lainnya, ada keyakinan bahwa pikiran dan perasaan manusia memiliki kekuatan untuk membentuk realitas fisik. Semua tradisi ini, dari latar belakang yang berbeda, dari abad yang berbeda, sampai pada kesimpulan yang sama. Pikiran dan perasaanmu adalah kekuatan pencipta. Dan kamu memilih setiap hari, sadar atau tidak, apa yang ingin kamu ciptakan. Mungkin kamu bertanya, lalu mengapa hidupku belum berubah? Aku sudah berdoa. Aku sudah berusaha.
Aku sudah mencoba berbagai cara, dan masih saja terasa sulit. Aku ingin kamu mendengarkan ini dengan hati terbuka. Perubahan sejati tidak terjadi di permukaan. Ia tidak terjadi ketika kamu mengubah pekerjaanmu, atau pindah ke kota lain, atau mencoba bisnis baru. Perubahan sejati terjadi di dalam. Ia terjadi ketika cara pandangmu terhadap dirimu sendiri berubah. Ketika kamu berhenti melihat dirimu sebagai seseorang yang kekurangan dan mulai melihat dirimu sebagai seseorang yang sedang dalam perjalanan menuju kelimpahan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Ketika kamu berhenti berdoa dari tempat keputusasaan dan mulai berdoa dari tempat rasa syukur dan keyakinan. Karena Tuhan tidak pernah terlambat. Ia hanya menunggu kamu siap untuk menerima. Sekarang aku ingin mengajakmu melakukan sesuatu. Sesuatu yang mungkin terasa sederhana, tapi jika kamu lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan seluruh kehadiran jiwamu, ia akan menjadi salah satu pengalaman paling kuat yang pernah kamu rasakan. Aku ingin mengajakmu ke dalam sebuah visualisasi. Tutup matamu jika kamu bisa, atau jika kamu sedang mengemudi, atau melakukan sesuatu yang membutuhkan perhatianmu. Biarkan kata-kata ini mengalir masuk sementara kamu tetap sadar dengan lingkunganmu. Tapi jika kamu bisa, duduklah dengan nyaman. Tarik napas panjang. Dan biarkan tubuhmu rileks sepenuhnya. Bayangkan kamu terbangun di pagi hari. Bukan pagi yang biasa. Ini adalah pagi dari versi hidupmu yang paling indah. Matamu terbuka perlahan, dan kamu merasakan sesuatu yang sudah lama tidak kamu rasakan. Ketenangan. Bukan ketenangan yang datang dari tidak adanya masalah, tapi ketenangan yang datang dari dalam, dari keyakinan bahwa hidupmu berjalan tepat seperti yang seharusnya. Kamu berbaring sejenak, merasakan kehangatan ruangan ini, dan di dalam dadamu ada rasa syukur yang mengalir seperti air yang jernih. Bukan karena semuanya sempurna, tapi karena kamu tahu bahwa kamu diberkati, dijaga, dan dicintai oleh kekuatan yang lebih besar dari semua kekhawatiranmu. Kamu bangun dan berdiri di depan jendela. Di luar sana, dunia bergerak dengan ritmenya. Matahari terbit dengan pelan, menerangi segala sesuatu dengan cahaya keemasan yang lembut. Dan kamu berdiri di sana, merasakan cahaya itu menyentuh wajahmu, dan kamu tahu, dengan kepastian yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun, bahwa hari ini adalah hari di mana rezekimu terus mengalir. Bahwa pekerjaan yang kamu cintai memberimu lebih dari cukup. Bahwa orang-orang yang kamu kasihi hidup dalam kesehatan dan kebahagiaan. Bahwa hutang-hutang yang dulu membebankan pundakmu kini sudah lunas satu persatu dengan cara-cara yang tidak pernah kamu duga sebelumnya. Rasakan itu. Biarkan tubuhmu merespons gambaran itu seolah ia sudah nyata. Karena di dalam alam bawah sadarmu, saat ini tidak ada perbedaan. Ucapkan perlahan dengan bibir atau di dalam hatimu. Aku bersyukur untuk kehidupan yang berlimpah ini. Aku bersyukur untuk kesehatan yang ada di dalam tubuhku. Aku bersyukur untuk setiap rezeki yang mengalir kepadaku, baik yang besar maupun yang kecil. Aku bersyukur karena Tuhan selalu menjagaku, bahkan di saat aku tidak menyadarinya. Dan aku membuka hatiku sepenuhnya untuk menerima semua kebaikan yang sedang dalam perjalanan menuju hidupku sekarang. Rasakan rasa syukur itu bukan sebagai sebuah kalimat yang diucapkan, tapi sebagai sebuah keadaan yang kamu huni. Karena rasa syukur adalah frekuensi tertinggi yang bisa dipancarkan oleh jiwa manusia. Dan ketika kamu hidup di dalam rasa syukur, kamu secara harfiah mengirimkan sinyal kepada semesta bahwa kamu siap menerima lebih banyak lagi. Inilah yang Hill maksud ketika ia berbicara tentang faith, tentang iman, bukan iman yang hanya muncul ketika segala sesuatu berjalan dengan baik, tapi iman yang bertahan ketika segala sesuatu tampak gelap. Iman yang berkata,
Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku tahu bahwa jalannya ada. Iman yang mampu melihat kelimpahan di tengah kekurangan, melihat kesembuhan di tengah sakit, melihat jalan keluar di tengah kebuntuan. Hill berkata bahwa iman adalah kepala dari semua kemampuan manusia. Ia adalah bahan bakar yang mengubah keputusan menjadi tindakan, tindakan menjadi hasil, dan hasil menjadi kehidupan yang kamu impikan. Tanpa iman, semua strategi di dunia ini tidak akan membawamu kemanapun. Tapi dengan iman, bahkan langkah yang paling kecil pun menjadi bagian dari perjalanan menuju sesuatu yang luar biasa. Dan iman itu tidak datang tiba-tiba. Ia dibangun setiap hari melalui praktik yang konsisten, melalui ritual pagi yang kamu jaga dengan disiplin, seperti kamu menjaga nafasmu. Aku ingin berbicara tentang ritual pagi ini, karena inilah salah satu hadiah terbesar yang bisa kamu berikan kepada dirimu sendiri. Saat pagi hari, ketika kamu baru saja terbangun, ketika pikiranmu masih dalam keadaan setengah sadar, pintu antara pikiran sadar dan alam bawah sadar terbuka lebih lebar dari waktu manapun dalam sehari. Para ilmuwan saraf menyebut kondisi ini sebagai gelombang theta, kondisi di mana saran, gambaran, dan keyakinan baru bisa masuk ke dalam alam bawah sadar dengan jauh lebih mudah dari biasanya. Ini adalah momen emas, dan kebanyakan orang menyia-nyiakannya dengan langsung meraih ponsel mereka, menenggelamkan diri dalam berita buruk, media sosial, dan drama orang lain. Mulai besok pagi, aku ingin kamu melakukan sesuatu yang berbeda. Sebelum kamu menyentuh ponselmu, sebelum kamu berbicara dengan siapapun, sebelum kamu melangkah ke dalam kebisingan hari itu, ambil 5 menit saja untuk dirimu sendiri. 5 menit yang akan mengubah segalanya jika kamu lakukan dengan konsisten. Duduk atau berbaring dengan tenang. Tarik napas dalam 3 kali, perlahan. Dan kemudian ucapkan afirmasi-afirmasi ini satu persatu dengan penuh perasaan, seolah setiap kata adalah benih yang kamu tanam di tanah jiwamu yang paling subur. Ucapkan, hari ini aku menarik rezeki dari arah yang tidak terduga. Ucapkan, pikiranku adalah magnet kemakmuran, dan aku menarik kelimpahan dengan mudah. Ucapkan, Tuhan membuka pintu-pintu yang tidak bisa dibuka oleh manusia manapun. Ucapkan, aku adalah saluran berkat bagi diriku sendiri dan orang-orang di sekitarku. Ucapkan, aku layak menerima yang terbaik dari kehidupan ini dan aku menerimanya sekarang dengan penuh syukur. Jangan terburu-buru. Biarkan setiap kalimat itu benar-benar masuk. Rasakan tubuhmu merespons. Rasakan dadamu sedikit lebih lapang. Rasakan bahumu sedikit lebih ringan. Karena itulah tanda bahwa kata-kata itu sedang bekerja, sedang meresap, sedang mulai memprogram ulang cara pandangmu terhadap dirimu sendiri dan terhadap dunia. Semesta mendengar. Aku ingin kamu meyakini ini bukan sebagai sebuah konsep abstrak, tapi sebagai kebenaran yang benar-benar mengubah cara kamu bergerak di dalam hidupmu. Setiap pikiran yang kamu pikirkan dengan intensitas, setiap perasaan yang kamu rasakan dengan kedalaman, setiap kata yang kamu ucapkan dengan keyakinan, semuanya adalah gelombang energi yang memancar keluar dari dirimu dan berinteraksi dengan energi semesta yang jauh lebih besar. Fisika kuantum modern mulai membuktikan apa yang para mistikus dan guru spiritual telah katakan selama ribuan tahun, bahwa kesadaran berinteraksi dengan realitas fisik, bahwa pengamat mempengaruhi yang diamati, bahwa pikiranmu pada tingkat yang paling mendasar memiliki kekuatan untuk membentuk dunia di sekitarmu. Aku ingin menceritakan sesuatu kepadamu, sebuah kisah tentang seorang pria yang pernah duduk di tempat yang mungkin sama dengan tempatmu sekarang. Seorang pria yang hidupnya terasa seperti dinding beton di setiap arah yang ia pandang. Hutang menumpuk. Usaha yang ia bangun selama bertahun-tahun hancur dalam semalam. Istrinya lelah,
Anak-anaknya bertanya, kapan ayah mereka akan pulang membawa kabar baik. Dan setiap malam ia berbaring dengan dada yang sesak, dengan pertanyaan yang sama berputar tanpa henti di kepalanya. Apakah hidupku akan selamanya seperti ini? Pria itu tidak tinggal di negara yang jauh. Ia tidak hidup di zaman yang berbeda. Mungkin ia adalah seseorang yang kamu kenal. Mungkin dalam beberapa cara ia adalah kamu. Tapi ada satu malam yang berbeda. Satu malam di mana alih-alih berbaring dengan ketakutan yang biasa, ia mengambil sebuah buku tua yang sudah lama tidak ia sentuh. Think and Grow Rich. Ia membuka halaman secara acak, dan matanya jatuh pada sebuah kalimat yang seolah ditulis khusus untuknya. Hill berkata bahwa titik awal dari semua pencapaian adalah keinginan yang membara, bukan harapan, bukan keinginan biasa, tapi obsesi yang mengonsumsi seluruh pikiranmu. Pria itu menutup buku itu. Ia mengambil selembar kertas. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menuliskan bukan daftar masalahnya, bukan keluhan-keluhannya, tapi sebuah keputusan. Satu keputusan yang jelas, spesifik, dan berani. Ia menulis jumlah uang yang ingin ia miliki. Ia menulis tanggal kapan ia ingin mencapainya. Ia menulis apa yang akan ia berikan sebagai imbalan untuk uang itu. Dan ia menandatanganinya, seperti menandatangani sebuah perjanjian dengan semesta, dengan Tuhan, dengan dirinya sendiri yang paling dalam. Tidak ada yang berubah malam itu secara fisik. Tagihan masih ada di mejanya. Rekening banknya masih kosong. Tapi ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Ada sesuatu yang bergeser di kedalaman jiwanya, seperti sebuah kunci yang akhirnya cocok dengan lubang kuncinya dan berputar dengan klik yang halus namun nyata. Ia mulai bangun setiap pagi 30 menit lebih awal. Ia mulai mengucapkan afirmasinya dengan suara keras, seolah ia sedang berpidato kepada versi dirinya yang paling gagah berani. Ia mulai melihat peluang di tempat yang sebelumnya ia lihat sebagai hambatan. Bukan karena peluang itu tiba-tiba muncul dari udara kosong, tapi karena matanya yang kini terprogram oleh keyakinan baru, mulai bisa melihat apa yang selalu ada di sana, namun tersembunyi di balik kabut ketakutannya. 6 bulan kemudian, hidupnya tidak sempurna. Masih ada tantangan, masih ada hari-hari yang berat, tapi penghasilannya 3 kali lipat dari sebelumnya. Hutang-hutangnya mulai terbayar satu persatu. Dan yang paling penting, ia bangun setiap pagi dengan api di dadanya, dengan rasa bahwa hidupnya bergerak ke arah yang benar, bahwa ia adalah penulis dari ceritanya sendiri, bukan karakter sampingan di dalam cerita orang lain. Rezekimu sedang datang. Aku percaya itu dengan seluruh keyakinanku, tapi ia membutuhkan versimu yang sudah siap untuk menerimanya. Kedisiplinan adalah kata yang sering terdengar berat, tapi aku ingin kamu melihatnya dengan cara yang berbeda malam ini. Disiplin bukan penjara. Disiplin adalah bentuk cinta tertinggi yang bisa kamu berikan kepada dirimu sendiri. Setiap kali kamu memilih untuk bangun lebih awal ketika tubuhmu ingin tidur lebih lama, kamu sedang berkata kepada dirimu, kamu berharga. Setiap kali kamu memilih untuk mengucapkan afirmasimu ketika pikiranmu mencibir dan berkata ini tidak akan berhasil, kamu sedang berkata kepada semesta, aku serius. Setiap kali kamu memilih untuk menuliskan rasa syukurmu di tengah hari yang terasa berat, kamu sedang menanam benih di tanah yang paling subur yang ada, yaitu momen sekarang ini. Tuhan tidak pernah terlambat. Ini bukan sekadar kalimat penghiburan. Ini adalah kebenaran kosmis yang telah terbukti berulang kali dalam sejarah manusia. Ada waktu ilahi untuk segala sesuatu. Ada proses pematangan yang tidak bisa dipercepat oleh kecemasan, tapi bisa dihambat olehnya. Bayangkan sebuah benih yang kamu tanam. Kamu tidak bisa menggali tanahnya setiap hari untuk memeriksa apakah ia sudah tumbuh. Kamu tidak bisa memaksanya berkecambah lebih cepat dari waktunya.
Yang bisa kamu lakukan adalah menyiraminya setiap hari, dengan keyakinan, dengan tindakan, dengan rasa syukur, dan dengan kesabaran yang lahir bukan dari kelemahan, tapi dari kepercayaan yang dalam kepada Sang Penanam yang sesungguhnya. Dan ketika waktunya tiba, ketika kondisinya tepat, pertumbuhannya akan mengejutkanmu. Ia akan lebih indah dari yang pernah kamu bayangkan. Sekarang aku ingin berbicara langsung kepada jiwamu, kepada bagian darimu yang sudah lelah berpura-pura baik-baik saja, kepada bagian darimu yang masih menyimpan mimpi-mimpi yang belum kamu ceritakan kepada siapapun karena takut dianggap tidak realistis. Kepada bagian darimu yang pernah merasakan sekilas cahaya kemungkinan, lalu dengan cepat memadamkannya sendiri sebelum orang lain sempat memadamkannya lebih dulu. Dengarkan ini. Mimpi-mimpi itu bukan kebetulan. Keinginan-keinginan yang terus muncul di pikiranmu itu bukan gangguan. Mereka adalah pesan. Mereka adalah kompas yang diberikan Tuhan kepadamu untuk menunjukkan arah perjalananmu. Dan setiap kali kamu mengabaikannya, setiap kali kamu berkata itu tidak mungkin, kamu sedang menolak hadiah yang sudah disiapkan untukmu sejak sebelum kamu lahir. Kamu lahir dengan kecukupan. Kamu lahir ke dalam semesta yang berlimpah. Kelangkaan bukan realitas. Ia adalah ilusi yang diciptakan oleh pikiran yang belum tercerahkan. Di alam semesta ini, tidak ada kekurangan cinta, tidak ada kekurangan peluang, tidak ada kekurangan rezeki. Yang ada hanyalah kesadaran yang belum cukup terbuka untuk melihat dan menerima apa yang sudah selalu tersedia. Dan malam ini, dengan setiap kata yang kamu dengar, dengan setiap napas yang kamu tarik, kesadaranmu sedang berkembang. Pintu-pintu yang selama ini tertutup sedang perlahan terbuka. Bukan karena aku yang membukanya, tapi karena kamu yang memilih untuk hadir di sini, memilih untuk mendengar, memilih untuk percaya bahwa ada lebih yang mungkin bagi hidupmu dari yang pernah kamu berani bayangkan sebelumnya. Malam ini, sebelum kamu tidur, ambil kertas itu, ambil penamu, dan tulislah satu keputusan. Bukan keinginan, bukan harapan, sebuah keputusan. Tuliskan apa yang kamu pilih untuk wujudkan dalam hidupmu. Tuliskan dengan spesifik, dengan berani, dengan keyakinan yang mungkin belum sepenuhnya kamu rasakan, tapi yang sedang kamu bangun mulai detik ini. Tanda tangani. Dan sebelum kamu menutup matamu malam ini, baca sekali lagi. Rasakan kata-kata itu meresap ke dalam setiap sel tubuhmu. Rasakan semesta mengangguk. Rasakan Tuhan tersenyum kepada keberanianmu. Karena keberanian untuk memutuskan, keberanian untuk berkata aku memilih ini dan aku layak menerimanya adalah doa yang paling kuat yang pernah bisa kamu panjatkan. Rezekimu sedang datang. Jalanmu sedang dibuka. Versimu yang paling utuh, paling kaya, paling bercahaya sedang menunggumu di ujung jalan yang dimulai dari keputusan yang kamu tulis malam ini. Jangan tidur sebelum kamu menuliskannya. Karena Napoleon Hill benar. Karena semesta mendengar. Karena Tuhan tidak pernah terlambat. Dan karena kamu, tepat seperti adanya kamu sekarang, dengan semua luka dan semua mimpimu, sudah cukup layak untuk menerima kehidupan yang paling indah yang bisa kamu bayangkan. Jika video ini menyentuh hatimu, jika ada sesuatu di dalam dirimu yang bergetar ketika mendengarnya, aku ingin kamu melakukan satu hal kecil sekarang. Tekan tombol suka, bukan untuk angka, tapi sebagai tanda bahwa kamu berkomitmen kepada perjalananmu. Berlangganan saluran ini karena perjalanan ini baru saja dimulai dan setiap minggu kita akan terus berjalan bersama, selangkah demi selangkah menuju versi hidup yang selama ini hanya berani kamu bayangkan dalam diam. Dan bagikan video ini kepada seseorang yang kamu cintai, kepada seseorang yang kamu tahu sedang berjuang, yang membutuhkan pengingat bahwa mereka tidak sendirian, bahwa cahaya itu nyata, dan bahwa rezeki mereka, seperti rezekimu,
sedang dalam perjalanan.